Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Farihatur Rahmah. NIM saya C912191118 dari kelas HKID semester 4 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum acara pidana yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Imran Rosadi, SHMH. Sebelum saya memasuki hukum acara pidana, maka saya akan memberikan pengantar dulu tentang apa itu hukum dan apa itu pidana. Hukum adalah seperangkat kaidah pegangan yang mengatur manusia untuk melakukan sesuatu dan ketika dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Kemudian pidana. Pidana itu adalah sanksi atau hukuman. Selanjutnya saya akan memasuki kepada hukum acara pidana itu sendiri, yaitu yang telah saya pelajari di semester ini, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana alat-alat kelengkapan negara menegakkan hukum pidana material ketika hukumnya dilanggar, atau hukum yang mengatur bagaimana cara berperkara tersebut diajukan ke pengadilan hingga mendapatkan putusan dari pengadilan. Dapat juga dirumuskan bahwa hukum acara pidana adalah seluruh proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, kemudian pengambil keputusan, upaya hukum, dan sampai pada penetapan di pengadilan dalam menemukan kebenaran yang material. Kemudian apa sih tujuan dari adanya hukum acara pidana? Tujuannya sendiri adalah untuk cita-cita hukum nasional sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik itu kodifikasi maupun unifikasi, yang berguna untuk mencari hakikat dari kebenaran yang diharapkan tersebut. Kemudian fungsinya itu ada 3. Pertama, untuk mencari dan menemukan kebenaran, menerapkan hukum atau aturan berdasarkan keadilan, dan yang ketiga untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Sumbernya apa sih hukum acara pidana itu? Sumbernya ada Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung. Yang saya bahas selanjutnya adalah tentang pidana. Pidana itu ada 2. Ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Pidana pokok itu dibagi menjadi 5. Ada hukuman mati atau pidana mati, ada pidana penjara, kemudian ada pidana kurungan, denda, dan pidana tutupan. Kemudian apa? Pidana mati itu berapa tahun? Ke pidana mati itu hukumannya digantung. Kalau pidana penjara dibagi menjadi 2. Ada seumur hidup, ada waktu tertentu. Yang waktu tertentu ini maksimal itu 15 tahun. Kemudian ada tambahan paling sedikit 1 hari, dan ada yang untuk memberatkannya itu 5 tahun. Kemudian kurungan itu 1 hari sampai 1 tahun, dan dia memiliki juga pemberatan, yaitu sepertiga dari tahun itu. Kemudian denda dan tutupan. Nah, selanjutnya itu ada pidana tambahan. Tadi kan pidana yang pokok, kemudian ada pidana tambahan. Pidana tambahan itu adalah pencabutan atau perampasan barang atau pengumuman dari hakim kepada media massa. Itu tambahan dari pidana. Teori pemidanaan sekarang. Teori pemidanaan itu ada 3. Absolut, relatif, dan gabungan. Absolut itu apa? Absolut itu memberikan balasan pada yang melakukan tindakan pidana tersebut. Kemudian kalau relatif itu menekankan kepada tujuan dari pidana. Dan yang gabungan itu antara relatif dan absolut dijadikan satu. Maka di sini itu menekankan kepada pembalasan dan juga tujuan dari pidana itu sendiri. Asas-asas hukum acara pidana. Asasnya ada 6, yaitu asas legalitas, kemudian asas peradilan cepat, sederhana dan ringan, asas praduga tak bersalah, asas oportunitas, asas pengadilan terbuka, dan asas kesamaan terhadap hukum. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan, harus sama semuanya di mata hukum.
Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang siapa sih pihak-pihak yang terlibat atau terkait dalam proses hukum acara pidana ini. Yang pertama adalah yang pasti adalah tersangka dan terdakwa. Nah, tersangka ini dan terdakwa apakah sama? Berbeda penyebutan. Di dalam pasal 1 angka 4 KUHP itu dijelaskan bahwa tersangka itu orang yang perbuatannya itu berdasarkan bukti permulaan itu dia diduga menjadi pelakunya, diduga. Kalau terdakwa di pasal 1 angka 15 KUHP itu dijelaskan bahwa dia tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili. Maka kalau tersangka itu masih di tingkat kepolisian, polisi, penyidik. Tapi kalau sudah terdakwa itu maka dia sudah ada di tingkat jaksa umum atau pemeriksaan di pengadilan. Kemudian siapa yang terlibat kedua, yaitu penyidik, polisi, pasal 1 angka 4 KUHP. Ketiga, penyidik ini siapa? Juga pejabat dari kepolisian, pasal 1 angka 1 KUHP. Kemudian penuntut umum atau jaksa, ini memiliki perbedaan. Kalau penuntut umum di pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa dia memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian kalau jaksa diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum. Melaksanakan penetapan hakim. Dan yang terakhir adalah bantuan hukum. Ini kalau bantuan hukum itu ya advokat, kemudian penasihat hukum yang resmi, dan juga penasihat hukum insidentil. Nah, selanjutnya adalah yang perlu kita bahas tentang perlu diketahui bahwa penuntut umum itu juga bisa jika dia tidak menuntut kepada pelakunya itu tidak apa-apa apabila ada kepentingan yang mendesak. Ini termasuk asas oportunitas. Kemudian penahanan ada 3, penahanan rutan, rumah, dan kota. Ini di pasal 24 sampai 26 KUHP. Pasal 24 menjelaskan bahwa penyidik hanya bisa menahan 20 hari dan maksimal 60 hari. Kemudian pasal 25 bahwa penuntut umum hanya dapat menahan 20 hari dan perpanjangan 30 hari. Hakim juga dapat atau diberikan wewenang untuk menahan selama 30 hari dan perpanjangan 60 hari, jadi totalnya 90 hari. Nah, mengapa kok diberikan kewenangan untuk menahan? Yaitu kalau dikhawatirkan jika pelakunya ini melarikan diri, dikhawatirkan pelakunya ini menghilang dengan barang buktinya, atau menghilangkan barang buktinya, kemudian melakukan tindakan hal tersebut lagi, dan atau bisa juga diancam dengan lebih dari 5 tahun. Nah, sekarang saya akan membahas tentang alat bukti dan barang bukti. Ini seperti sama tetapi padahal berbeda ya. Jadi kalau alat bukti di pasal 184 KUHP itu dijelaskan bahwa alat bukti itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, kemudian petunjuk, dan keterangan dari keterangan dari terdakwa. Nah, kalau barang bukti itu berhubungan dengan benda sitaan, benda yang disita oleh penyidik. Yaitu bisa jadi itu benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan. Jadi tujuannya barang bukti itu apa? Untuk memperkuat alat bukti. Nah, jadi alat bukti dan barang bukti ini beda. Kalau barang bukti untuk memperkuat alat bukti yang tadi itu, seperti keterangan saksi, keterangan ahli. Kemudian tujuannya apa barang bukti selain memperkuat? Mencari kebenaran material, dan yang ketiga untuk meyakinkan hakim itu di dalam proses pembuktian. Jadi hakim biar yakin bahwa dia itu melakukan kesalahan dengan barang bukti tersebut. Nah, selanjutnya putusan ini minimal ada 2, yaitu adanya alat bukti dan juga ada keyakinan hakim. Hakim harus yakin dalam memutuskan suatu perkara. Di dalam pasal 183 KUHP dijelaskan bahwa di dalam hukum acara pidana itu ada 3 putusan. Ada putusan pidana, putusan bebas, dan putusan lepas. Kalau putusan pidana itu apabila terbukti melakukan kesalahan. Putusan bebas apabila tidak terbukti melakukan atau tergolong sebagai alasan pembenaran. Kemudian lepas itu
memang terbukti melakukan hal tersebut, tetapi itu bukan termasuk pidana, gitu, bukan termasuk delik. Nah, selanjutnya adalah tentang sistematika di dalam KUHP. Sistematikanya apa saja sih di dalam KUHP itu? Nah, itu ada 22 bab dan 286 pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bab 1 menerangkan tentang ketentuan umum. Bab 2 tentang ruang lingkup berlakunya undang-undang. Ketiga tentang dasar peradilan. Keempat tentang penyidik dan penuntut umum. Kelima tentang penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan surat. Dan keenam tentang bantuan hukum. Ketujuh berita acara. Kedelapan sumpah atau keenam tersangka dan terdakwa. Ketujuh bantuan hukum. Kedelapan berita acara. Kesembilan sumpah atau janji. Kesepuluh tentang wewenang pengadilan untuk mengadili. Ke-11 tentang koneksitas. Ke-12 untuk ganti rugi dan rehabilitasi. Ke-13 bab 13 tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Kemudian bab 14 tentang penyidikan, bab ke-15 tentang penuntutan, bab ke-16 tentang pemeriksaan sidang pengadilan, bab ke-17 upaya hukum biasa, bab ke-18 upaya hukum luar biasa, bab ke-19 tentang pelaksanaan putusan pengadilan, bab ke-20 tentang pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, ke-21 tentang ketentuan peralihan, dan yang terakhir tentang ketentuan penutup. Itu tadi tentang hukum acara pidana. Sekarang saya akan masuk kepada tadi kasus yang saya bahas adalah saya mengambil tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau biasa kita sebut dengan Pak Ahok. Ahok ini diduga melakukan sebuah penghinaan terhadap agama, yaitu akhirnya pada tanggal 7 Oktober 2016 diadukan pengaduan. Kenapa disebut pengaduan? Ada perbedaan antara pengaduan dan laporan. Kalau pengaduan itu dilakukan oleh orang yang terkait dengan permasalahan tersebut. Jadi seperti itu tadi kan Habib Novel itu selaku yang dia kan menganut agama tersebut, maka dia melaporkan. Jadi terkait dengan permasalahan itu. Kalau laporan itu pihak yang tidak terkait dengan masalah itu. Jadi dia menjadi pihak ketiga. Contoh ketika ada pembunuhan. Nah, pembunuhan ini ada orang yang melihat, masyarakat melihat, masyarakat itu melaporkan. Maka ini laporan dari masyarakat bahwa ada pembunuhan. Tapi kalau pengaduan itu orang yang terkait. Nah, ini pengaduan yang dilakukan oleh Habib Novel tadi. Dia melaporkan bahwa Ahok diduga melakukan tindakan pidana yaitu penghinaan terhadap agama. Kemudian diadakan penyelidikan, yaitu yang penyelidikan itu proses menjadi saksi atau sedang dicurigai, masih menjadi tersangka. Yaitu akhirnya Ahok mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada hari Senin 24 Oktober 2016 untuk memberikan klarifikasi terhadap pernyataannya. Nah, pernyataan Ahok itu seperti apa? Ahok menyatakan di Kepulauan Seribu dia berpidato. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak-bapak atau ibu-ibu ini bisa pilih saya yang dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51 dan macam-macam gitu loh. Nah, dari kata-kata inilah ada yang mengatakan bahwa dia ini melakukan tindakan penistaan agama terhadap Al-Maidah itu tadi, surat Al-Maidah itu tadi, penghinaan terhadap umat Islam. Kemudian setelah penyelidikan, kemudian penyidikan ini pada tanggal 7 November 2016, Ahok yang diduga itu memenuhi panggilan Bareskrim. Selanjutnya adalah penyidikan. Nah, penyidikan ini terdapat di pasal 1 butir 2 KUHP hukum acara pidana, yaitu penyidikan adalah dugaan dia sudah diduga menjadi tersangka. Jadi pada tanggal 7 November 2016 dia memenuhi panggilan itu tadi, kemudian proses melakukan proses penyidikan. Setelah itu penuntutan, yaitu pelimpahan dari kepolisian ke pengadilan pada Jumat tanggal 25 November 2016. Nah, disinilah Bareskrim Polri
itu menyerahkan berkasnya kepada pengadilan untuk menindaklanjuti kasus dari dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama. Nah, 13 orang jaksa ditugaskan untuk meneliti berkas tersebut. Selanjutnya adalah proses pemeriksaan di pengadilan. Pada saat ini 13 bulan Desember 2016 sidang perdana dilakukan. Kemudian ada 22 saksi yang telah diperiksa dan kemudian terdiri dari 10 saksi ahli dan juga ada warga dari Kepulauan Seribu, staf Ahok, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Upaya hukum yang dilakukan adalah pada tanggal 25 bulan 4 2017 Ahok menegaskan dirinya bukanlah seorang penoda agama. Dan dia menjadi Ahok itu mengatakan bahwa dirinya hanyalah korban. Dan yang terakhir adalah putusan hakim pada putusan 9 bulan Mei 2017 Majelis Hakim memberikan dakwaan kepada terdakwa Basuki Cahayapurnama ini 2 tahun penjara, diberikan hukuman 2 tahun penjara. Nah, di dalam masalah tersebut atau kasus tersebut ini sebenarnya juga sudah diatur di dalam KUHP, kemudian dekret presiden, kemudian diatur juga di dalam konstitusi yaitu pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka di sini saya mengaitkan dengan teori filsafat Pancasila. Dia melanggar teori filsafat Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua orang harusnya menghormati agama lain. Yang mana ketuhanan yang Maha Esa itu kita diperbolehkan untuk menganut agama apapun, maka tidak boleh kita menjatuhkan agama orang atau agama yang berbeda dengan kita jatuhkan, tidak boleh. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini seharusnya adanya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Maka kasus di atas itu melanggar sesama warga Indonesia yang seharusnya saling menghargai antara suku, ras, agama, budaya. Maka dia sudah melanggar kemanusiaan yang ada di Indonesia ini. Kemudian dia juga melanggar sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Di sini bisa menjadikan Indonesia tidak bersatu. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dengan Al-Maidah ayat 51 tadi kan dibohongi. Itu kan menyebabkan pecahnya persatuan antar sesama. Kemudian yang keempat itu harusnya semua itu mengutamakan musyawarah mufakat. Tetapi dalam kasus ini juga warga Indonesia itu melakukan demo. Nah, daripada bermusyawarah melakukan demo. Itulah tadi analisa dari saya dari kasus Basuki Cahayapurnama tentang penistaan agama, dan juga yang tadi telah saya jelaskan sebelum-sebelumnya tentang hukum acara pidana itu apa, tujuannya itu apa, sumber-sumbernya, dan semua yang telah saya jelaskan di atas tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.